Direndahkan tetangga karena hanya lulusan pesantren. Tapi kini jadi bos tempat anaknya melamar kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Sejak usia 5 tahun, Ridwan sudah memahami arti kehilangan. Hari itu hujan turun deras di kampung, mengguyur genteng rumah bambu yang bocor, saat tubuh ibunya terbujur kaku di atas tikar usang. Ridwan hanya duduk memeluk lutut. Matanya menatap kosong ke wajah ibunya yang tak lagi membuka mata. 2 tahun kemudian, giliran ayahnya menyusul, membuat hidupnya benar-benar terombang-ambing. Ia sempat berpindah dari satu rumah saudara ke rumah lain, namun tak pernah benar-benar diterima. Seringkali ia dibangunkan dini hari hanya untuk dimarahi karena tak sempat mencuci piring, atau diminta keluar bermain saat anak-anak pemilik rumah sedang makan bersama. Ridwan belajar diam, menahan tangis, menelan pahit dalam senyap. Hingga akhirnya, seorang tetua masjid yang kasihan melihatnya di emper toko, membawa Ridwan ke sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, dindingnya dari papan kayu, lantainya tanah yang bila hujan berubah becek, tapi di sana Ridwan merasa lebih manusia. Para santri menyambutnya dengan senyum, dan sang kiai memperlakukan Ridwan seperti anak sendiri. Ia diajarkan membaca Al-Quran dengan tartil, diajari mencuci bajunya sendiri, menyapu kamar bersama, dan berdoa setelah salat malam. Meski sarung yang ia kenakan sudah bertambal di 3 tempat, dan sandal jepitnya selalu basah karena tak punya ganti, Ridwan tetap melangkah ringan menuju mushola setiap waktu adzan berkumandang. Malam-malamnya diisi suara jangkrik, semilir angin yang masuk dari celah dinding kayu, dan doa lirih yang tak pernah alpa dari bibirnya. Ridwan selalu menengadah dalam hening, menatap langit-langit kamar sambil berbisik, "Ya Allah, izinkan aku membahagiakan orang lain, meski aku tak pernah dibahagiakan." Tatapan matanya kosong, tapi sorotnya penuh harap. Tangannya gemetar menutup wajah setiap selesai berdoa, namun ia tak pernah berhenti. Bukan karena ia yakin akan dikabulkan segera, tapi karena ia tak punya lagi tempat bersandar selain kepada Tuhan. Di pesantren itulah ia belajar mengenali arti tenang di tengah ketidakpastian. Meski tak punya sepatu baru saat lebaran, meski saat teman-teman lain dijemput orang tua dan ia hanya duduk sendiri di tangga mushola, Ridwan tetap menanti, bukan siapapun, tapi waktu. Waktu yang mungkin suatu hari akan membalas semua kesabaran yang ia telan sejak kecil. Dan malam itu, ketika lampu kamar mati karena genset rusak, ia berbisik lebih dalam dari biasanya. "Kalau bukan sekarang, ya Allah, mungkin suatu hari. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan harap." Dan dari balik gelap yang sunyi itu, Ridwan tidak tahu bahwa harap yang ia panjatkan diam-diam sedang menunggu waktu untuk menjelma kenyataan. Bu Erna selalu tampil mencolok. Setiap pagi, ia menyiram tanaman hias di teras rumah besarnya sambil mengenakan daster satin dan sandal bermerek, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tak pernah absen dari bedak tipis. Rumahnya menjulang sendiri di tengah kampung, pagar besi tinggi, dengan 2 mobil terparkir di carport. Keenam anaknya dikenal sebagai kebanggaan kampung. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di luar negeri, dan sisanya menenteng gelar sarjana dari universitas top. Maka tak heran kalau mulut Bu Erna sering tak bisa dikontrol, terutama saat memandang rendah orang lain. Setiap kali Ridwan lewat depan rumahnya sambil membawa ember berisi air wudhu, atau mengangkat rumput kering untuk kambing pesantren, Bu Erna tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyentil. Suaranya keras, seolah sengaja dibuat agar tetangga lain ikut dengar. "Itu anak pesantren. Ya? Ya ampun, masih aja mondar-mandir bawa rumput. Anak-anak saya dulu jam segini udah ngerjain tugas kuliah, bukan nyangkul atau ngurus kambing," ucapnya sembari memelototkan mata dan tertawa kecil. Kadang dia mengajak tetangganya, Bu Rini, yang sedang menyapu halaman, ikut tertawa. "Coba lihat, sekolah tinggi-tinggi tuh biar nggak hidup kayak gitu. Mana bisa orang ngandelin kitab kuning buat masa depan? Zaman sekarang kerja itu butuh ijazah, bukan sarung." Bu Rini hanya nyengir kaku, tak enak hati pada Ridwan yang sedang melintas. Namun Ridwan, yang mendengar setiap kata itu, tak pernah menoleh. Wajahnya tenang, meski langkahnya sedikit melambat. Ia menarik napas dalam-dalam, menunduk sopan,
lalu kembali berjalan sambil mengeratkan pegangan pada ember yang hampir tumpah. Di hatinya, tak ada niat untuk membalas. Ia hanya mengulang kalimat yang sama seperti setiap kali mendengar suara tajam itu. Ya Allah, aku tahu kau sedang melihat. Jangan biarkan hatiku mengeras karena celaan. Pernah suatu sore, hujan deras membuat jalan depan rumah Bu Erna becek. Ridwan melintas sambil memayungi dua santri kecil yang ketakutan. Bu Erna menatap dari jendela, lalu menggeleng sambil berujar pelan ke suaminya. Udah miskin, ngurus anak orang lagi. Emang hidupnya nggak akan jauh dari lumpur. Ridwan tetap menunduk, tapi dalam hati ada luka yang mengendap, tak keluar lewat air mata, hanya lewat diam panjang yang menggantung di bibirnya. Sore-sore seperti itu, saat langit mendung dan suara merendahkan itu menggema di telinganya, Ridwan sering duduk sendiri di serambi mushola. Ia memandangi langit yang perlahan menggelap, mendengar suara azan sayup dari masjid jauh di ujung kampung, dan berbisik, aku tidak tahu kapan aku akan dibalas. Ya Allah. Tapi aku yakin, setiap kalimat yang menyakitkan ini sedang kau hitung satu persatu. Ia tahu, diamnya bukan lemah, tapi bentuk sabar yang tak semua orang mampu menanggung. Dan tanpa Bu Erna tahu, diam Ridwan sedang menyiapkan sesuatu yang tak bisa dibendung oleh gelar, jabatan, atau ucapan sinis. Sebuah masa depan yang dibentuk bukan oleh pujian manusia, tapi oleh keyakinan dan doa yang tak pernah lelah disuarakan dalam sujud panjang. Hari-hari setelah lulus dari pesantren bukanlah masa yang mudah bagi Ridwan. Tak ada toga, tak ada ijazah, dan tak ada pesta kelulusan seperti yang sering ia lihat di lini masa media sosial. Ia hanya membawa selembar surat keterangan dari pesantren, kitab-kitab usang yang diwariskan oleh guru-gurunya, dan semangat yang tak bisa dibeli dengan gelar. Dengan kain sarung digulung tinggi dan tas kecil di punggung, ia pulang ke kampung tanpa kepastian apapun, kecuali keyakinan bahwa Allah tak akan menyia-nyiakan ilmu yang dituntut dengan ikhlas. Ridwan mulai dari yang paling sederhana, mengajar mengaji anak-anak di musola kecil dekat rumah. Tak ada bayaran, hanya diberi segelas teh hangat atau sebutir pisang goreng oleh orang tua murid. Setiap sore, ia duduk bersila di atas tikar pandan, menyimak bacaan surat pendek yang diulang-ulang dengan suara cempreng namun penuh semangat. Kadang ia menggendong adik salah satu murid yang menangis, agar ibunya tetap bisa ikut belajar Iqra. Waktu itu, Ridwan merasa kecil, tapi hatinya penuh. Lalu datang pandemi. Sekolah dan TPQ ditutup. Banyak guru ngaji di desa-desa terpaksa berhenti karena tak bisa bertemu murid. Ridwan gelisah, melihat anak-anak mulai malas mengaji dan hanya main gawai tanpa arah. Dari situlah muncul ide gila, mengajar mengaji secara daring. Tapi bagaimana caranya? Ia bahkan tak punya laptop, dan satu-satunya ponsel miliknya adalah pemberian seorang donatur dari pesantren, dengan kamera retak dan memori pas-pasan. Ia tak menyerah. Ia mulai nongkrong di warnet murah dekat pasar, mencatat tutorial YouTube tentang Zoom, Google Meet, dan Canva. Hampir setiap malam ia pulang dengan catatan tangan penuh istilah asing yang belum ia pahami. Dengan tekad yang tak bisa dibeli, ia menyusun modul sederhana dari kitab-kitab kuning yang ia pelajari di pesantren, menyesuaikan bahasanya agar mudah dimengerti anak-anak SD hingga SMA. Ia membuka kelas daring gratis di rumahnya, menggunakan tripod dari bambu dan lampu belajar pinjaman. Awalnya, hanya 5 murid yang bergabung. Tapi ia tidak kecewa. Ia tetap mengajar dengan penuh semangat, menyapa satu persatu dengan senyuman hangat meski kadang jaringan putus-putus dan suaranya tertahan buffering. Hari-hari berlalu. Murid-murid mulai menceritakan pengalaman mereka kepada teman dan saudara. Perlahan, namanya menyebar dari grup WhatsApp wali murid, hingga seorang orang tua dari kota menghubunginya dan meminta kelas tambahan. Dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 50. Ia mulai membuat situs web sederhana, dengan bantuan seorang santri yang kini kuliah di jurusan IT. Platform itu diberi nama Ruang Cahaya. Karena ia percaya, dari gelap keterbatasan, ilmu bisa menjadi cahaya yang menuntun banyak orang. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Ridwan duduk sendiri di teras rumah kayu kecilnya, memandangi layar ponsel yang penuh notifikasi pendaftaran murid baru. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ini semua dari MU. Bukan karena aku hebat, tapi karena engkau mendengar doa-doa anak yatim di malam sunyi. Ia menyeka air matanya perlahan, lalu tersenyum, sadar bahwa kelas kosong di awal bukan akhir, melainkan awal dari cahaya yang lebih besar. Dan di balik layar-layar itu, Ridwan tak tahu,
Langkah kecilnya sedang mengubah hidup banyak orang, dan dirinya sendiri. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi bagi Ridwan, semuanya terasa begitu cepat. Apa yang dulu dimulai dari kamar sempit beratap seng, kini telah menjelma menjadi jaringan pendidikan daring yang merambah hingga pelosok negeri. Ruang Cahaya bukan lagi sekadar kelas ngaji daring. Ia sudah menjadi lembaga resmi, berbadan hukum, dan memiliki ribuan murid aktif setiap pekan. Dari Aceh hingga Papua, dari kota besar sampai desa yang terpencil, suara pengajar dari pesantren menyapa layar-layar kecil para penuntut ilmu dengan semangat yang sama, ikhlas. Kantor pusatnya memang berdiri megah di Jakarta, tapi Ridwan lebih sering hadir secara daring. Ia menolak untuk menetap di kota. Rumahnya masih yang dulu, kayu sederhana dengan halaman kecil dan suara jangkrik yang tak pernah absen di malam hari. Di dalamnya, hanya ada satu lemari, rak kitab, meja lipat, dan sajadah yang sudah usang. Banyak yang bertanya, bahkan beberapa sahabat menggodanya, "Wan, pindahlah ke apartemen, masak CEO masih masak air pakai kompor minyak." Tapi Ridwan hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau aku pergi dari tempat ini, mungkin aku akan lupa dari mana cahaya itu datang." Suatu malam, saat listrik sempat padam, ia menyalakan lilin dan duduk di teras. Udara dingin menyelinap lewat celah dinding. Di kejauhan terdengar suara burung malam bersahutan dengan suara anak-anak mengaji dari musola. Ridwan menatap langit yang kelam, bibirnya bergetar melafalkan doa. "Ya Allah, dulu aku minta kekuatan agar bisa bertahan. Sekarang, aku mohon kekuatan untuk memberi." Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada getar haru yang menyesak. Mengenang bagaimana dulu ia bahkan tak yakin bisa membeli makan untuk besok pagi. Suara notifikasi dari ponselnya memecah keheningan. Ada pesan dari seorang guru ngaji di pedalaman Kalimantan, mengucapkan terima kasih karena bisa mengajar anak-anak secara daring dengan gaji yang tak pernah ia bayangkan. "Berkat Ruang Cahaya, saya bisa beli motor buat antar jemput anak saya sekolah. Terima kasih, Ustadz Ridwan." Pesan itu membuatnya terdiam. Matanya basah. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali, seolah ingin meyakinkan bahwa semua ini nyata. Hari-hari Ridwan kini diisi dengan rapat bersama para mitra, evaluasi kurikulum, hingga menjawab email dari luar negeri yang ingin mengadaptasi konsep Ruang Cahaya ke bahasa mereka. Tapi satu pun tak mengubah gaya hidupnya. Ia masih menjemur pakaian sendiri, menyapu halaman sebelum subuh, dan menyapa tetangga dengan senyum yang sama seperti dulu. Setiap malam, Ridwan menutup harinya dengan sujud panjang. Kini, doanya tak lagi memohon untuk bisa bahagia sendiri, tapi agar ia bisa menjadi perantara kebahagiaan untuk lebih banyak orang. Ia tahu, ilmu yang tak diamalkan hanya akan jadi beban. Maka ia terus membuka ruang, memberi tempat bagi para guru pesantren yang dulu seperti dirinya, terlupakan tapi menyimpan cahaya. Dan di tiap langkahnya yang senyap, Ridwan tahu, cahaya itu harus terus menyebar, agar tak satupun anak yang lahir dari keterbatasan merasa tak punya harapan. Tapi malam itu, ketika angin makin dingin dan suara hujan mulai jatuh, sebuah kabar mengejutkan datang dari arah yang tak ia duga. Siang itu, hujan turun perlahan membasahi jendela kaca ruang kerjanya yang sederhana. Aroma kopi hitam dari cangkir tanah liat di meja kecil memenuhi ruangan. Ridwan tengah menulis catatan strategi untuk perluasan program Ruang Cahaya ke wilayah timur, saat pintu diketuk oleh Mita, staf HR yang selalu rapi dengan map biru di tangan. "Maaf mengganggu, Ustadz. Ini tumpukan CV pelamar untuk posisi divisi konten pendidikan," ucap Mita pelan sambil meletakkan map di atas mejanya. Ridwan biasanya hanya membaca laporan akhir dari tim seleksi. Tapi hari itu, entah apa yang membuat tangannya bergerak membuka map tersebut. Ia memutar-mutar cangkirnya sejenak, lalu matanya tertumbuk pada satu lembar yang berbeda dari lainnya. Nama di bagian atas membuatnya terpaku. "Rafael Ersan Putra," bisiknya lirih. Hening menggantung beberapa detik. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, napasnya melambat. Nama itu seolah membangkitkan memori yang telah lama terkubur. Anak sulung Bu Erna, tetangga yang dulu sering merendahkannya. Dulu Rafael kerap lewat dengan pakaian rapi, membawa laptop, dan tak pernah menoleh pada Ridwan yang tengah menyapu halaman pesantren. Pelan-pelan, ia membaca CV itu dari awal. Lulusan universitas bergengsi, pengalaman di 2 startup teknologi yang sudah gulung tikar, portofolio cukup baik, tapi yang membuat Ridwan terpaku adalah foto kecil di pojok kanan bawah.
Wajah Rafael tampak lebih tirus dari terakhir ia lihat. Matanya tampak lelah, tapi menyimpan harap. Ada kerendahan hati yang belum pernah Ridwan lihat di sana. Ia meletakkan lembar itu pelan, menatap kosong ke arah jendela. Hujan makin deras. Suaranya seperti menggiring kenangan. Dulu Ridwan dianggap tak punya masa depan karena hanya hafal kitab kuning. Tapi sekarang, takdir membalikkan semua. Ia bukan sedang menyimpan dendam. Justru, di dalam dadanya, mengalir rasa iba yang sulit dijelaskan. "Ustadz, perlu saya teruskan ke tahap wawancara?" tanya Mita hati-hati. Ridwan menoleh dengan senyum samar. "Ya, tapi jangan beritahu siapa yang memilih CV-nya. Biarkan semuanya berjalan seperti biasa." Mita mengangguk dan keluar dengan langkah ringan, meninggalkan Ridwan yang kembali menatap lembar CV itu dengan perasaan campur aduk. Ia menutup map biru perlahan, meneguk kopinya yang mulai dingin, dan membisikkan doa singkat. Tapi batinnya belum tenang, karena ia tahu, pertemuan dengan masa lalu yang belum selesai itu akan segera tiba. Langit siang itu kelabu, seolah turut menyelimuti perasaan Rafael yang gelisah. Ia duduk di ruang tunggu sambil meremas-remas ujung map merah yang berisi dokumen lamaran. Pandangannya kosong menatap lantai kayu yang mengkilap. Hatinya penuh tanya. Ia tak tahu siapa pemilik dari ruang cahaya yang ramai dibicarakan orang. Tempat yang katanya dibangun oleh seseorang tanpa gelar tinggi, tapi mampu menjangkau ribuan santri dan pelajar dari pelosok negeri. "Silakan masuk, Mas Rafael." Suara resepsionis memecah lamunannya. Langkahnya pelan saat memasuki ruang wawancara. Ruangan itu tak seperti yang ia bayangkan. Tidak mewah, tapi hangat. Dindingnya dihiasi rak-rak berisi kitab kuning dan beberapa buku teknologi. Di sisi lain, ada papan tulis putih yang penuh catatan strategi dan nama-nama program pengajaran. Aroma kayu dan kopi menyatu, menciptakan suasana yang menenangkan tapi juga membuat dadanya makin sesak. Pintu di belakangnya terbuka perlahan. Langkah kaki tenang mendekat. Rafael berdiri refleks. Ketika melihat wajah pria yang masuk, tubuhnya seketika kaku. Matanya membelalak, mulutnya setengah terbuka tak percaya. "Ah, Anda Ridwan?" Lidahnya keluh. Sosok yang kini berdiri di hadapannya tampak jauh berbeda dari anak kampung kurus yang dulu sering ia lihat membawa rumput di pagi hari. Ridwan kini berdiri tegap dengan wajah yang bersih, pakaian sederhana, tapi memancarkan wibawa dan ketenangan yang membuat ruang itu terasa lebih kecil. Ridwan mengangguk kecil, menunduk dengan senyum ramah. "Silakan duduk, Mas Rafael," ucapnya lembut, suaranya jernih namun terasa menusuk di dada Rafael. Suasana langsung hening. Tak ada suara selain detik jam dinding dan desir angin dari celah ventilasi yang menggesek dedaunan di luar. Rafael perlahan duduk kembali, tangannya gemetar kecil di atas pangkuan. Ridwan mengambil tempat di seberang, membuka catatan wawancara tanpa terburu-buru, seolah ini hanyalah pertemuan biasa. Tapi di hati Rafael, pertemuan ini jauh dari biasa. Tatapannya tak bisa lepas dari wajah Ridwan, penuh penyesalan, penuh rasa malu yang menyesakan. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Dan Ridwan? Ia hanya tersenyum tenang, tapi ada sesuatu di balik matanya yang dalam. Seolah ia tahu, ini bukan tentang pekerjaan saja, ini tentang luka masa lalu yang diam-diam mencari pintu untuk dimaafkan. Wawancara berjalan dalam alur yang seharusnya profesional. Pertanyaan tentang pengalaman, pengetahuan teknis, kemampuan bekerja dalam tim, semua dilalui Rafael dengan nada suara yang sopan dan pilihan kata yang rapi. Tapi yang tak bisa ia sembunyikan adalah matanya. Setiap kali Ridwan menatapnya langsung, Rafael buru-buru menunduk atau memalingkan pandangan, seolah ada cermin besar di hadapan yang memantulkan seluruh kesalahan masa lalu. Ridwan tidak menyudutkan, tidak menyindir. Ia bertanya seperti pewawancara umumnya, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun atmosfer dalam ruangan itu tak pernah benar-benar netral, ada riak-riak yang mengalir di bawah permukaan, tak kasat mata, tapi terasa menyesakkan dada. Setelah pertanyaan terakhir selesai dijawab, Ridwan menutup laptopnya perlahan, seolah memberi jeda pada ruang dan waktu. Ia menarik napas sebentar, lalu berkata dengan nada tenang, namun penuh makna. "Saya tahu dulu ibu Anda kurang berkenan melihat saya," ucapnya, matanya lembut menatap Rafael yang kini makin gelisah. "Tapi saya tak pernah menyimpan marah." Kalimat itu seperti pukulan lembut yang menghantam dinding pertahanan Rafael. Ia diam, menunduk dalam,
dan menggenggam tangan kirinya erat-erat di pangkuan. Napasnya mulai tersengal. Tak ada lagi ketenangan di wajahnya, hanya ada penyesalan yang berusaha ditahan. Saya malu, Mas, katanya akhirnya, suara itu nyaris tak terdengar. Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan ada semburat merah di pelipisnya. Ibu saya salah. Dan saya ikut salah karena diam saja waktu itu. Saya tahu betul kami meremehkan, kami menganggap enteng. Tiba-tiba suara Rafael tercekat. Ia mengusap wajahnya cepat-cepat seolah ingin menyapu sisa harga diri yang masih tersisa. Tatapannya kosong ke dinding, lalu ke Ridwan, lalu kembali ke lantai. Suara angin dari luar masuk lewat kisi-kisi jendela, membawa serta bayang-bayang masa lalu yang dulu mungkin dianggap sepele, tapi hari ini membakar habis keangkuhan yang tersisa. Ridwan tak memotong. Ia membiarkan Rafael berbicara, membiarkan diam juga menjadi bahasa. Di ruang itu, tak ada atasan atau bawahan. Tak ada pewawancara atau pelamar. Yang ada hanyalah dua manusia yang sama-sama dihadapkan pada kenyataan, bahwa waktu tak hanya mengubah nasib, tapi juga menguji hati, dan memaksa ego untuk bertekuk lutut. Beberapa hari kemudian, Rafael duduk termenung di teras rumah sambil memandangi layar ponselnya. Di sana terpampang jelas, surat penerimaan dari ruang cahaya. Ia membaca ulang setiap kalimat, seolah tak percaya bahwa ia diterima, apalagi sebagai koordinator pelatihan untuk guru-guru baru. Tangannya gemetar memegang ponsel, dan ia mengusap matanya yang mulai basah. Dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah jawaban atas rasa malu yang ia bawa sejak hari wawancara. Malam itu, rumah keluarga Rafael sunyi. Bu Erna, yang biasanya lantang bicara dan banyak komentar, justru duduk diam di ruang tengah, mengenakan kerudung tipis warna krem dan memandangi kotak kue di pangkuannya. Beberapa kali ia menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Tak ada yang menyuruhnya datang malam-malam ke kantor ruang cahaya, ia sendiri yang meminta Rafael mengantar, tanpa menjelaskan niatnya. Ketika mereka tiba, suasana kantor sudah sepi. Lampu-lampu mulai diredupkan, hanya ruangan lobi yang masih terang. Bu Erna duduk di sudut sofa, memeluk kotak kue dengan gelisah. Tak lama kemudian, Ridwan muncul dari arah ruang dalam, membawa map dan hendak pulang. Ia terkejut melihat sosok yang berdiri tiba-tiba di depannya. Ridwan mengangguk sopan. "Assalamualaikum, Bu Erna." Tapi Bu Erna tidak langsung menjawab. Ia berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, lalu menunduk dan tanpa berkata-kata dan mengepalkan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Ia menahan isak, tapi tak mampu. Kotak kue di tangannya jatuh ke sofa, dan kedua bahunya bergetar pelan. "Maafkan saya yang dulu terlalu tinggi hati," ucapnya di antara tangis. "Saya pernah bilang masa depan tidak ada di kitab kuning, saya lupa, bahwa yang menulis masa depan bukan saya." Ridwan menunduk pelan, menghela napas panjang. Tak ada kemarahan dalam sorot matanya, hanya rasa ikhlas yang tulus. Suara azan Isya terdengar sayup dari kejauhan, mengisi keheningan malam itu, seperti mengamini permohonan maaf yang terlambat namun masih disambut langit dengan tangan terbuka. Ridwan tak tergesa, tak menyela. Di tengah lobi yang kini diterangi lampu remang berwarna hangat, ia melihat lembut raut muka Bu Erna, dengan ketenangan yang lahir dari luka panjang yang telah lama ia maafkan. Mata Ridwan teduh, mulutnya bergerak pelan namun tegas, suaranya nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk menusuk hingga ke dasar hati. "Allah itu adil, Bu," ucapnya. "Dulu saya hanya punya doa. Hari ini, Allah tunjukkan bahwa doa orang kecil tidak sia-sia." Bu Erna kembali menunduk, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa henti membasahi kerudungnya. Suaranya tercekat, dan ia hanya bisa terisak lirih, mencoba menahan gejolak penyesalan yang begitu besar. Selama ini, ia membanggakan gelar dan harta, lupa bahwa ada yang lebih tinggi dari pendidikan, yaitu akhlak dan keikhlasan. Kini ia berdiri di hadapan anak yatim yang dulu dipandang rendah, namun justru memberinya pelajaran tentang rendah hati. "Ridwan, maafkan saya, kalau bisa diputar waktu, saya ingin memperbaiki semua kata-kata saya," katanya pelan di antara tangis. Ridwan hanya tersenyum, senyum kecil yang membuat suasana semakin haru. Ia mengangguk pelan, lalu menuntun Bu Erna untuk duduk kembali. Karyawan yang kebetulan masih ada di lobi menghentikan langkah mereka, beberapa pura-pura menunduk sibuk dengan berkas, namun tak bisa menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka,
Pemilik ruang cahaya yang dikenal bersahaja itu menyimpan masa lalu segetir ini. Di luar, gerimis mulai turun pelan, menyapu kaca jendela dengan suara lembut. Hujan itu seolah mewakili segala beban yang akhirnya luruh, segala arogansi yang melembut, dan segala luka lama yang perlahan sembuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan haru itu. Kini, Rafael tak hanya bekerja sebagai koordinator pelatihan, tapi juga menjadi salah satu motor penggerak utama program ekspansi ruang cahaya ke desa-desa pelosok. Ia terjun langsung ke lapangan, menapaki jalan berbatu, menyeberangi sungai kecil, bahkan bermalam di rumah-rumah kayu bersama para guru desa. Di setiap langkahnya, ia membawa semangat baru. Semangat untuk menebus masa lalu dan memperjuangkan cahaya pendidikan yang dulu sempat ia remehkan. Bu Erna pun berubah. Setiap Sabtu pagi, ia hadir di pengajian ibu-ibu di pesantren lama tempat Ridwan dibesarkan. Ia duduk paling depan, mendengarkan dengan saksama, tak lagi menyela atau membandingkan gelar. Seringkali, matanya berkaca-kaca saat ustazah membahas ayat-ayat tentang kesombongan dan hati yang ikhlas. Seusai pengajian, ia membantu menyapu halaman, membagikan makanan, atau sekadar duduk diam di pojok musola, menikmati ketenangan yang dulu tak pernah ia kenal. Ridwan, katanya suatu siang ketika mereka bertemu di pelataran pesantren, dulu saya pikir derajat ditentukan ijazah. Tapi ternyata, Allah punya cara sendiri menunjukkan siapa yang benar-benar berilmu. Suaranya lirih, matanya berkabut, namun bibirnya tersenyum penuh ketulusan. Ridwan hanya mengangguk, lalu membalas dengan satu kalimat yang ia simpan dalam hatinya sejak dulu, yang sabar tak pernah kalah. Bu. Di kantor pusat ruang cahaya, suasana kerja tetap sederhana. Tak ada kursi mahal, tak ada ruang eksekutif mewah. Yang ada hanya rak penuh kitab kuning, dinding dengan kutipan ayat Al-Quran, dan layar-layar laptop yang menampilkan wajah para guru dari pelosok negeri. Mengajar, membimbing, menyebar ilmu. Di sudut ruangannya, Ridwan duduk di kursi rotan tuanya, menatap satu persatu wajah mereka yang tersambung secara daring. Tangannya bergerak membuka email terbaru dari seorang guru di pedalaman Halmahera, lalu dari Aceh, lalu dari Flores. Semuanya mengucapkan syukur karena ruang cahaya telah membuka jalan pendidikan untuk anak-anak mereka. Ridwan menyandarkan tubuh, menutup mata sejenak. Angin sore masuk melalui jendela kayu yang tak pernah ditutup rapat. Langit di luar berwarna jingga, seperti senja yang penuh harapan. Dalam hatinya, doa yang sama terus terucap setiap malam. Terima kasih, ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU yang bersabar. Dan di tempat yang jauh, di desa-desa sunyi yang dulu tak tersentuh cahaya, suara anak-anak kini menggema menyebut huruf-huruf hijayah. Suara yang dulu hanya didengar Ridwan di dalam hati. Kini, ia tahu cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya menunggu waktu untuk menyala. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.